Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Atalarik Fernando, NIM B10212011181. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas mengenai buku besar umum yang telah saya buat sesuai soal yang diberikan, yaitu berjumlah sebesar 19 buku besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas 3 karena tugas 2 video saya belum selesai. Setiap buku besar umum mewakilkan setiap akun yang ada pada transaksi perusahaan tersebut. Pada bagian pertama, buku besar umum akan saya jelaskan tentang akun saldo kas. Akun saldo kas. Nah, buku besar umum kas pertama berisi saldo awal yang saya dapatkan pada neraca saldo pada bulan sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian uraian postingan. Pada bagian uraian postingan, saya mendapatkan data tersebut dari jurnal umum yang telah saya kerjakan pada tugas 2. Nah, namun tugas 2-nya belum saya posting di Google Classroom. Saya akan menjelaskan dulu tugas 3 karena deadline-nya lebih cepat daripada tugas 2. Dan tugas 2 pun saya belum selesai mengerjakan videonya. Maaf ya Pak Bintoro menyusul. Nah, jadi selanjutnya pada bagian uraian posting yang saya dapat dari tugas 2, maka dari itu pada saldo akhir akun kas setelah transaksi 30 hari pada perusahaan tersebut saya dapatkan saldo akhir berjumlah Rp12.085 di sisi debit. Di sebelah kiri di sisi debit. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang akun piutang. Nah, buku besar umum selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saldo akun piutang. Buku besar umum piutang pertama berisi saldo awal yang saya dapatkan pada neraca saldo pada bulan sebelumnya. Selanjutnya pada bagian uraian posting saya mendapatkan data tersebut dari jurnal umum yang telah saya kan pada tugas 2 tadi. Nah, maka dari itu pada saldo akhir akun piutang berjumlah Rp2.850 setelah transaksi 30 hari pada perusahaan tersebut. Saya dapatkan saldo akhir berjumlah Rp2.850 pada posisi debit di sebelah kiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas akun perlengkapan. Di akun perlengkapan saya akan menjelaskan mengenai saldo akun perlengkapan. Buku besar umum perlengkapan berisi saldo awal yang saya dapatkan pada neraca saldo pada bulan sebelumnya. Nah, dari itu pada saldo akhir akun perlengkapan berjumlah Rp920 setelah transaksi 30 hari pada perusahaan tersebut. Nah, saldo akhir yang saya dapatkan berjumlah Rp900 pada posisi debit. Nah, selanjutnya sewa kendaraan dibayar di muka. Buku besar umum selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akun sewa kendaraan dibayar di muka. Buku besar umum sewa kendaraan dibayar di muka pertama bersih saldo awal yang saya dapatkan pada neraca saldo pada bulan sebelumnya. Selanjutnya pada bagian uraian posting saya akan mendapatkan data tersebut dari jurnal umum yang telah saya kerjakan di tugas 2. Di tugas 2. Ini tugas 2-nya. Tugas 2. Oke. Selanjutnya
Maka dari itu, pada saldo akhir akun sewa kendaraan dibayar di muka berjumlah Rp3.360 setelah transaksi 30 hari pada perusahaan tersebut. Saya dapatkan saldo akhir berjumlah Rp3.360 di posisi debit di sebelah kiri. Nah, selanjutnya peralatan. Saya akan menjelaskan tentang saldo peralatan. Buku buku besar buku besar umum peralatan berisi saldo awal yang saya dapatkan pada neraca saldo pada bulan sebelumnya. Nah, maka dari itu, pada saldo akhir akun peralatan setelah transaksi 30 hari pada perusahaan tersebut, saya dapatkan saldo akhir berjumlah Rp5.000 di posisi debit. Akumulasi dan depresiasi peralatan kantor. Kita no entry. Apakah no entry? Hutang usaha. Nah, pada akun hutang usaha yang sudah saya kerjakan di tugas 2 dan saya akan mendapatkan saldo akhir akun sebesar Rp5.750 dan saldo akhir berjumlah Rp5.750 berada di posisi kredit di sebelah kanan. Berarti hutang. Karena hutang kita harus memasukkan di kredit, bukan di debit. Hutang gaji. Oke, kita lewatkan. Hutang gaji. Pendapatan diterima di muka. Buku besar umum pendapatan diterima di muka mengenai saldo akun pendapatan diterima di muka. Pertama, berisi saldo awal yang saya dapatkan pada neraca saldo pada bulan sebelumnya. Maka dari itu, pada saldo akhir akun pendapatan diterima di muka sebesar Rp4.800. Setelah transaksi 30 hari pada perusahaan tersebut, saya dapatkan saldo akhir berjumlah Rp4.800 di posisi kredit. Nah, pendapatan terima di muka. Oke, kredit. Berarti dibayar di muka. Berarti akan ada pembayaran selanjutnya. Selanjutnya modal. Oke. Buku besar umum selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saldo akun modal. Buku besar umum modal pertama berisi saldo awal yang saya dapatkan sama seperti sebelumnya. Nah, maka dari itu pada saldo akhir akun modal setelah transaksi 30 hari pada perusahaan tersebut, saya dapatkan saldo akhir berjumlah 12.500 ya, 12.500 karena kredit karena kredit dia berada di posisi sebelah kanan. Nah, sama seperti selanjutnya yang akan saya jelaskan sampai akhir. Beban gaji. Nah, kita langsung ke beban lain-lain. Nah, di beban lain-lain, di saldo akun beban lain-lain, berisi saldo awal yang saya dapatkan neraca saldo pada bulan sebelumnya. Sama seperti yang di atas saya jelaskan. Nah, maka dari itu, pada saldo akhir akun beban lain-lain, setelah transaksi 30 hari pada perusahaan tersebut, saya dapatkan saldo akhir berjumlah Rp780 berada di posisi sebelah kiri debit. Neraca saldo sebelum penyesuaian. Setelah memposting ke buku besar umum, langkah selanjutnya membuat neraca saldo sebelum penyesuaian.
yang diambil dari 19 nama akun yang telah saya buat pada bagian buku besar umum. Nah, saldo yang saya pindahkan dari buku besar umum ke neraca saldo sebelum penyesuaian, yakni saldo akhir dari setiap akun yang berada di buku besar umum. Setelah itu, didapatkanlah akhir berupa jumlah dan neraca saldo sebelum penyesuaian, eh, yaitu yaitu sebesar Rp37.800 di sebelah debit dan di sebelah kredit sebesar Rp37.800, dan keduanya sama antara debit dan kredit, berarti balance.